Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sekarang sudah memasuki dalam tahap tes wawancara dan tes micro teaching. Nah, untuk tes wawancara ini seperti teman-teman ketahui kalau bobotnya itu adalah 20% dengan waktu yang 20 menit. Dan jumlah soal yang diberikan itu nanti mungkin ada 5 pertanyaan. Jadi teman-teman benar-benar harus mempersiapkan untuk tes wawancara ini karena bobotnya memang besar untuk tes wawancara ini. Untuk itu, di video kali ini kita akan memberikan tips-tips untuk melakukan wawancara secara online, yaitu via Zoom meeting. Hal yang pertama yaitu pastikan jaringan internet yang digunakan itu lancar. Jaringan internet ini merupakan hal utama yang harus diperhatikan pada saat sebelum melakukan tes wawancara online. Baik itu teman-teman mau menggunakan paket data ataupun teman-teman menggunakan WiFi. Jadi usahakan kalau memang mau pakai WiFi, usahakan tetap ada paket datanya sehingga waktu lampunya mati, paket datanya tetap jalan. Kalau sudah mati lampu, itu nanti konsentrasi teman-teman bisa terganggu pada saat tes wawancara. Karena dengan sedikit gangguan saja pada koneksi internet teman-teman, ini bisa mengganggu kelancaran pada saat tes wawancara dan membuyarkan konsentrasi teman-teman. Sehingga dengan kondisi seperti ini bisa mengurangi nilai pada saat tes wawancara ini karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tips selanjutnya yaitu sediakan peralatan dan dokumen yang diperlukan. Peralatan interview online yang perlu disediakan yaitu seperti laptop, kemudian headset ataupun earphone, kemudian kamera tambahan dan juga modem ataupun wifi. Karena pada saat tes interview online ini nanti teman-teman usahakan kalau earphone-nya itu jangan earphone yang harus dipegang terus, karena itu nanti bisa membuat teman-teman lelah untuk memegangnya, sehingga teman-teman nanti pada saat tes wawancara itu fokusnya bukan ke pertanyaan tetapi fokus ke peralatan memegang earphone ataupun sibuk dengan kegiatan teman-teman sendiri. Kemudian cek kembali laptop yang akan teman-teman gunakan. Pastikan laptop itu bisa berfungsi dengan baik dan tidak lemot, karena kalau laptopnya lemot atau sering hang, maka pada saat wawancara nanti bisa teman-teman bisa buyar konsentrasinya karena laptopnya yang hang. Selanjutnya, kalau kamera laptopnya memang kurang bersih atau kurang jernih, itu teman-teman bisa juga menyambungkan ponsel itu dengan alat adapter ke laptop atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi. Nah, nanti mungkin teman-teman juga akan membutuhkan KTP ataupun nomor ujian, kemudian juga CV bisa jadi nanti ditanyakan pada saat wawancara. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkannya sebelum tes wawancara dimulai. Teman-teman sudah harus meletakkannya di samping teman-teman pada saat akan wawancara. Ataupun teman-teman juga bisa mempersiapkannya dalam bentuk soft copy yang sudah teman-teman simpan di dalam satu folder. Itu ada CV, kemudian ada KTP, kemudian ada nomor ujian. Jadi sewaktu-waktu nanti diminta pada saat Zoom, teman-teman bisa langsung untuk berbagi layar saja. Tips selanjutnya yaitu pilih lokasi yang tepat. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap tes wawancara online. Karena tes wawancara online ini membutuhkan konsentrasi dan perhatian penuh agar teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara nantinya dengan baik. Jadi teman-teman harus sudah memilih tempat yang tepat untuk tes wawancara yang jauh dari keributan dan suara bising. Kalaupun teman-teman misalnya wawancara di rumah, itu teman-teman bisa wawancara nanti di kamar sendirian dan pastikan tidak ada suara-suara bising di sekitar kamar tersebut. Misalnya ada suara anak-anak kecil ataupun ada suara-suara ribut yang bisa mengganggu pada saat tes wawancara tersebut.
Selain itu, teman-teman juga harus mencari pencahayaan yang cukup terang. Misalnya kalau kamar teman-teman itu gelap, teman-teman bisa menghidupkan lampu sehingga pada saat tes wawancara itu berlangsung, wajah teman-teman itu jelas kelihatan oleh si pewawancara, dan kameranya pun tadi juga harus jernih dan bagus. Selanjutnya yaitu siapkan alat tulis. Menyiapkan alat tulis ini sering dilupakan oleh para kandidat tes wawancara yang akan menjalani sesi tes wawancara online. Padahal dengan menyediakan alat tulis ini, teman-teman dapat mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pewawancara. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan dalam buku catatan. Itu berdasarkan yang disebutkan pewawancara sebelumnya, cukup poin-poinnya aja sehingga pada saat teman-teman diminta untuk bertanya nantinya teman-teman tidak lupa. Kemudian letakkan catatan tersebut di sebelah laptop teman-teman agar teman-teman mudah menjangkaunya pada saat tes wawancara berlangsung. Lalu pada saat wawancara, teman-teman juga harus memperhatikan bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh ini penting sekali untuk teman-teman dalam menunjukkan antusiasme teman-teman ketika tes wawancara berlangsung. Hal ini menunjukkan ketertarikan teman-teman terhadap posisi yang teman-teman lamar. Usahakan teman-teman tidak terlalu kaku atau cemberut pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Kemudian misalnya bahasa tubuh yang bisa teman gunakan itu mengangguk, kemudian tersenyum, dan kelihatan bersemangat di depan pewawancara. Selanjutnya, sebelum tes wawancara itu, teman-teman sudah harus mempelajari profil tentang instansi atau universitas yang teman-teman lamar. Sebelum tes wawancara online-nya, teman-teman sudah harus tahu sekilas mengenai profil dari instansi atau universitas yang teman-teman lamar tersebut. Teman-teman bisa mengetahuinya itu dari mesin pencarian dan juga bisa mengunjungi website resmi dari instansi atau universitas tersebut. Misalnya teman-teman sudah tahu apa visi dan misi dari universitas atau formasi yang teman-teman lamar tersebut. Kemudian teman-teman juga sudah tahu apa tujuan bagaimana sistem mengajar di sana. Dengan begini berarti teman-teman itu sudah memiliki pengetahuan tentang instansi atau universitas tersebut, sehingga nanti bisa juga memudahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang akan diberikan kepada pewawancara kalau kita nanti diizinkan untuk bertanya. Selanjutnya yaitu teman-teman harus memahami posisi yang teman-teman lamar. Misalnya teman-teman dari jurusan pendidikan matematika dan ingin mengambil formasi dosen di Fakultas Teknik. Jadi teman-teman sedikit banyaknya harus tahu bagaimana profil dari Fakultas Teknik tersebut. Kemudian bagaimana deskripsi pekerjaannya, sehingga nanti pada saat tes wawancara ketika ditanyakan, teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan mudah karena teman-teman sudah browsing terlebih dahulu mengenai posisi tersebut, apa saja tugas-tugasnya. Teman-teman juga sudah mengetahui apa saja nanti tanggung jawab teman-teman ketika sudah diterima menjadi dosen di Fakultas Teknik ini. Walaupun basic teman-teman itu tidak dari teknik, tetapi teman-teman sudah memahaminya. Selanjutnya yaitu siapkan pertanyaan untuk pewawancara, karena nanti jika kita dikasih kesempatan untuk bertanya, teman-teman itu tidak sulit lagi untuk mau mengasih pertanyaan apa, karena teman-teman memang sudah mempersiapkan list pertanyaannya terlebih dahulu. Ajukanlah pertanyaan yang relevan mengenai deskripsi pekerjaan yang teman-teman lamar atau deskripsi dari posisi yang teman-teman lamar ataupun tentang instansi atau tentang universitas tersebut.
Jangan pernah bilang kalau teman-teman itu tidak punya pertanyaan, karena dari sini pewawancara itu akan menilai kalau teman-teman itu tidak memiliki antusias dengan formasi atau jabatan yang teman-teman lamar, sehingga teman-teman memang harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya pada saat tes wawancara online. Nah, ini yang sangat penting, yaitu menatap kamera pada saat tes wawancara. Suatu hal yang sering dilupakan oleh para peserta tes wawancara itu adalah melakukan interview online ini adalah menatap kamera. Karena kebanyakan dari teman-teman itu justru melihat ke layar laptop. Kebanyakan dari peserta tes wawancara ini justru melihat ke layar laptop, bahkan sering memperhatikan diri mereka sendiri di monitor. Boleh saja kalau teman-teman ingin melihat diri teman-teman, tetapi hanya sesekali memandangi diri sendiri untuk mengoreksi posisi ataupun melihat respon dari pewawancara. Teman-teman disarankan untuk menatap kamera laptop, karena pandangan mata kita ini sangat berpengaruh kepada pewawancara untuk menilai kita. Dimana dengan kita menatap kamera laptop itu, kita bisa lebih fokus untuk menjawab pertanyaannya dan terlihat lebih profesional oleh sang pewawancara. Dan kita juga bisa dilihat dari mata kita itu apakah kita benar-benar antusias terhadap pekerjaan atau posisi yang kita lamar tersebut. Nah, tips yang terakhir yaitu sering-seringlah latihan interview online. Karena sebelum melakukan sesuatu baik apapun itu, teman-teman terlebih dahulu memang harus sering-sering latihan, sehingga pada saat hari H-nya nanti teman-teman tidak canggung ataupun tidak kaku untuk melakukan tes wawancara tersebut. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman ataupun saudara untuk berlatih secara online menggunakan Zoom meeting ini. Bagaimana nanti kita untuk berbagi layar, kemudian bagaimana untuk memulainya, dan bagaimana nanti pada saat wawancara seakan-akan teman-teman kita itu sebagai pewawancara dan kita orang yang diwawancarai. Pada saat latihan ini, teman-teman juga harus memperhatikan kameranya, kemudian pencahayaannya, kemudian pokoknya gambaran mengenai tes wawancara lah, bagaimana bahasa tubuh, bagaimana penampilan kita pada saat tes wawancara. Kan sekarang itu diminta untuk memakai baju hitam putih, jadi pakailah baju senyaman mungkin yang bisa membuat teman-teman itu tidak terganggu pada saat tes wawancara dengan pakaian. Jangan sampai pakaiannya nanti terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Itu bisa juga berpengaruh terhadap tes wawancara teman-teman. Nah, itulah beberapa tips untuk melakukan tes wawancara secara online. Semoga teman-teman bisa sukses pada saat tes wawancara nantinya dan hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.